Hi guys, I'm JV and welcome to my channel Christian Victorious. Oke, semuanya selamat pagi, selamat siang ya. Nah, jadi di video kali ini ya sesuai request. Sebenarnya udah banyak banget yang request gitu kan. Cuman sengaja aku baru buatin sekarang karena beberapa belakangan kemarin dipantau dulu ya kan. Soalnya ya kalian tahu lah ya kan di Indonesia itu gimana. Tapi sekali lagi sebelumnya disclaimer on dulu ya. Sekali lagi video ini bukan bertujuan untuk menjatuhkan pihak manapun atau membela pihak manapun ya. Video ini sifatnya netral, ini hanya perspektif pribadi terhadap apa yang dilihat ya. Benar-benar tidak ada unsur ingin menjelekkan, menjatuhkan, ngevote ataupun ingin membela, ingin menaikkan derajat ataupun pom-pom ya. Sekali lagi disclaimer on teman-teman ya, karena aku takut banget nih orang Indonesia, kalian tahu kayak mana gitu kan. Tapi kalau sejuta orang Indonesia atau semua orang Indonesia modelnya kayak aku ya mungkin damai-damai aja gitu kan. Tapi kan sifat orang tuh beda-beda gitu. Oke, tadi malam aku udah bikin video kalau Bitcoin shooting star, kita lihat dan ya udah fallen ya. Udah jatuh teman-teman ya, bintang jatuh dan tadi malam tuh di sini dan benar-benar udah jatuh gitu. Nah, jadi bakal gimana Bitcoin, nah nanti kita bahas di video nanti sore mungkin. Nah, jadi hari ini aku bakal fokus dulu bahas token yang gimana ya? Aku juga bingung ini mau positif atau apa ini? Asik token kok gambarnya avalanche. Oke, ya. Ini adalah ASIC atau ASIC atau Axis atau apalah, banyaklah namanya ya. Dan kalau kita lihat ini baru listing di CoinMarketCap sekitar berapa ya? Sebulan enggak ya? Belum ya. 10 hari, 2 mingguan mungkin ya. 2 mingguan dan udah rally 1300% sampai saat ini. Kalau mungkin di ATH ini mungkin ada sekitar 1800 atau 1900 mungkin ya kemarin, tapi aku nggak pantau di situ. Aku udah pantau waktu crash kemarin gitu. Nah, jadi sebenarnya aku bingung ya. Kenapa token ini begitu begitu hype? Oke, yang pertama aku jelaskan dulu. Yang pertama mungkin salah satu timnya adalah Anang ya. Siapa yang nggak tahu ya Mas Anang ya kan, penyanyi yang legendaris yang di Indonesia udah tahu lah. Nang Ashanty itu udah tahu semua orang gitu kan, nggak perlu kita jelaskan backgroundnya siapa, cuman satu men ya kan. Mereka kan backgroundnya tuh penyanyi dan merambah ke dunia industri teknologi dan cryptocurrency. Nah, itu yang digaris bawahi teman-teman. Oke, kita nggak bisa ngejudge orang itu nggak ngerti ya. Kita nggak bisa ngejudge dia nggak ngerti atau baru main kemarin sore atau gimana kayak yang kalian bilang. Itu kita nggak bisa karena ada orang yang baru main sebulan tapi udah jago trading. Itu ada. Ada orang yang udah bertahun-tahun tapi masih bego. Ada. Ini kita bicara perspektif yang nyata ya. Secara nyata yang kayak gitu tuh ada, tapi kita nggak bisa menyalahkan pihak apapun karena sifatnya sekali lagi teman-teman relatif. Oke, paham ya sampai di sini ya. Sifatnya itu relatif ya. Bisa aja dia orang pintar, cerdas. Oke, teman-teman kita lagi beribadah. Bisa aja orang-orang yang baru main sehari 2 hari udah jago gitu. Banyak kok pemain forex yang main di kripto udah seminggu udah jago main feature gitu ya. Ada juga orang-orang yang belajar kripto dari 2017, dari 2018 udah ikut Bitcoin bearish year, bullish year, tapi sampai sekarang masih bego gitu. Itu ada gitu. Ya, jadi kita nggak bisa menutup kemungkinan atas apa yang terjadi di kenyataan karena sifatnya semua tuh berbeda-beda dan relativitas gitu. Nah, kalau kita lihat ya, kita lihat dulu nih komen-komennya. Ya. Komennya beragam. Sebenarnya sama aja kalau dilihat dari komennya 50 bilang yes, 50 bilang no gitu. Jadi aku memang nggak memihak siapapun dan pertanyaannya apakah aku beli? Tentu saja aku nggak beli karena aku udah berjanji ya paling pantang aku beli koin di sini gitu. Ya, pantang beli koin di sini. Kenapa, Bang? Ya udah dijelaskan ya, udah pernah dijelaskan. Sekarang pantang gitu kan. Minimal adalah satu SEX gitu kan, Central Exchange gitu kan. Karena serius lah gitu. Jadi dev tuh serius gitu kan.
Kalau misalnya nanti di bawahnya ada ASICS IDR Indodax, oke lah, udah oke gitu kan. Cuman kalau di sini skip lah, biarpun orang bilang bakal ketinggalan, bakal A, bakal B, bakal C, no. Ya, bahkan ada yang bilang gitu kan, beli sekarang atau menyesal. Men, lu datang ke rumah sini gitu kan, kita cerita gimana konteks menyesalnya kayak gimana. Itu itu sebenarnya emosi ya bacanya. Nah, ini ada yang gimana ya, banyak sebenarnya komennya itu beragam ya, mulai dari yang hate, mulai dari yang seneng. Nah, kita nggak tahu ini orang-orang siapa aja, apakah memang pencinta koin micin, apakah memang scalper atau misalnya copeters gitu kan, atau mungkin memang tim di belakangnya dan kayak gimana, kita nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi yang jelas ya, di sini ada bilang nih, contoh aja ya. Nah, Sangkuters kena rak di scam di token lainnya, pelampiasan ke token ASIC. Wah, ini oke ya kalian. Token produk Indo ASIC sama VJ sama bikin cuan, oke. Parahnya kalau ngomong nggak bisa dikendalikan. Nah, ini mungkin kemarin ada sedikit tersinggung Shiba Army dan Doge Army ya, karena dibilang Doge dan Shiba itu nggak ada prospek. Dulu iya, kalau sekarang mungkin oke lah, sudah ada gitu kan. Kalau dulu ya memang gitu kan. Nah, bentar lagi listing Indodax, be aware of rug pull. Most of Indonesia coin are rug pull. Nah, ini dia cuma ngingatin nih, dia nggak ngasih alasan atau apapun. Jadi rancu ya, kenapa dibilang rug pull, kenapa enggak, ini rancu, kita bodo amat ya. Stick asik, lihat dirimu. Ini ada yang teriak scam ya. Kemudian token scam gak jelas, buang aja ke laut. Kemudian di sini lagi, sell now, token scam, inexperienced developer ya. Artinya developer yang tidak berpengalaman. Oke, perlu kalian ketahui ya, Anang itu bukan CEO-nya teman-teman. Nah, CEO satunya dari token yang ini ya. Nah, ya kita lihat harganya selama 90 hari belakangan. Oke, good. Oke, 1 tahun belakangan ya. Nah, dan kalian bisa baca komennya gitu. Komennya kalian bisa baca semua gitu kan. Nah, ya bukan bermaksud menjelekkan ya, tapi kan pandangan aja gitu ya. Kemudian kalau ASIC kita lihat ya, sebenarnya belum ada projectnya, kita nggak bisa bilang bagus-bagus gitu kan. Cuman kalau misalnya dijanjikan dev, itu hati-hati juga teman-teman. Banyak kok yang kayak gitu tuh, banyak. Cuman satu, kalau misalnya projectnya udah jalan, mungkin 10 jempol, 20 jempol, 30 atau 50 jempol oke gitu kan, kita kasih gitu kalau projectnya udah jalan. Kita sekarang perspektifnya gini, bagaimana kita mau menilai ini baik atau enggak, sedangkan projectnya belum ada, kita belum merasakan, kita belum melihat perspektifnya, pandangan projectnya itu kayak gimana tuh kita belum lihat gitu. Kita tahu dari mana bagus gitu, gila brand ambasadornya artis semua, waduh banyak yang kayak gitu men ya kan, banyak banget gitu. Ada yang dulu yang Moon Pirates juga artis Hollywood ya kan, ya sekarang juga ya kalian lihat lah Moon Pirates ya guys ya. Oke, kita cek nih, karena sempat terbang juga kemarin ya Moon Pirates. Oke. Nah, udah scam. Nah, minus 99%. Karena kemarin sempat, kalau nggak salah bulan berapa ya, sempat bagus gitu kalau nggak salah. Kita cek dulu all ya. Nah, ini sempat bagus gitu, sempat terbang. Dan akhirnya ya sekarang udah scam gitu ya. Kembali lagi ke perspektif orang masing-masing, ada yang suka, ada yang gak suka, itu wajar teman-teman nih. Banyak orang hebat dalam project ini, didukung oleh lebih dari 250 artis Indonesia, project yang luar biasa. Pada ngerti cryptocurrency aja sih, belajar dulu sebelum terjun ke kripto. Sukanya jelek-jelekin aja, maunya gimana sih? Jelek-jelekin sesuatu sama aja jelek-jelekin diri sendiri. Asik is good project. Oke, di sini aku netral karena belum ada projectnya yang launching gitu kan. Ya jadi aku nggak bisa memutuskan ini bagus atau enggak gitu sebelum lihat nih dari websitenya aja ya. Kalau kita lihat websitenya itu cuman kayak gini teman-teman. Nah, ya. Bukan cuman gini, kayak gini maksudnya, kayak gini websitenya. Ya sebenarnya nggak ada yang salah, dan ya kelihatannya memang niat sih bikin websitenya kelihatannya memang niat gitu. Ada congklak gitu kan, ada NFT marketplace dan segala macam, ada Sun. Ini Metaverse Indonesia ya, ini kearifan lokal Indonesia Sun, dan roadmapnya kalian bisa lihat semua. Ya Dex listing on PancakeSwap ini udah ya. Nah,
Di kuartal kedua mungkin bulan April ya, Nusantara Development, kemudian Partnership and Marketing Strategy. Ya, kemudian tokenomics-nya kalian bisa lihat. Nah, ini supply-nya nih, waduh nggak ngerti lagi nih guys gimana nih. Ya. Dan satu lagi, pada saat membeli itu kok nggak salah fee-nya 8-9% dan kalau jual 10-11%. Misalnya kalian beli 1 juta, artinya kalian cuma dapat 910.000 ya dalam bentuk tokennya, karena sisanya itu untuk bayar fee. Dan kalau kalian jual lagi, misalnya habis kalian beli kalian jual, terpotong lagi tuh sekitar 11%, yang artinya kalian cuma dapat 80%. Fee-nya gede ya, jujur fee-nya gede banget gitu. Desimalnya 9, oke. Dan Dev Wallet 2%. Apa kalian yakin 2%? Ya, kita nggak tahu ya. Kalau pasti it's good. Ini alam mualam aja ya teman-teman ya. Ini nggak ada yang bisa tahu karena ini internal. Dan ya kalian bisa lihat sendiri lah tim-timnya ya, presiden komisioner. Oke, ini udah pasti mantap. Dan banyak lagi orang-orang lain di dalamnya yang terpercaya lah dibilang gitu. Kalau di sini ya perspektif pribadi lah, sekali lagi teman-teman ya, perspektif pribadi. Dan ya semoga aja berjalan sesuai rencana, karena bahaya juga nih teman-teman ya, token Indonesia ini udah terklaim jelek tuh di seluruh dunia tuh, udah terkenal kalau Indonesia itu apalah Cibaduyut lah apalah gitu kan, karena udah brand image-nya udah kayak gitu. Dan kita nggak bisa ngubah dengan satu token kita bilang ini project Indonesia yang asli, karena kalau dipakai presentasi mungkin 1:1000 atau 1:100 gitu ya, atau 2:100 gitu. Orang udah ke 98 project lainnya orang udah ngeklaim ini udah nggak benar gitu. Nah semoga aja ya, perspektif pribadi ya. Jadi aku bakal review lagi, mungkin tunggulah yang paling dekat katanya listing di Nodaxia, kita lihat dulu. Apakah aku beli? Belum, sejauh ini aku belum akan beli. Biarpun aku tertinggal, it's okay. Ya, aku beli Bitcoin di harga 100 juta aja nggak masalah. Ya, kenapa aku nggak beli Bitcoin dulu waktu harganya masih $1, masih 10.000, masih berapa sekian, ya kan? Nggak masalah teman-teman. Pembuktian itu yang paling penting. Jangan panas-panas tai ayam, ya. Udah sering kok panas-panas tai ayam. Wah, ABC. Muncullah besoknya token baru lagi. Wah, mantap nih artis ini yang bikin. Tinggal, ya kan? Army itu biasa tuh kayak gitu. Ya, tapi ya semoga aja ya, ini kan doa aja yang baik-baik, semoga lebih baik. Dan ya di akhir kata mungkin ya hati-hati jangan sampai beli pucuk. Udah itu aja. Kalau kalian niat investasi, satu, jangan beli pucuk, sama aja membohongi diri sendiri ya. Sangkuter berkedok holder itu pembohongan namanya, pembohongan publik ya. Kalau kalian niat investasi, dianalisa lah belinya di berapa, cicil, jangan langsung top sekali masuk pucuk lagi, waduh nggak tahu lah ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ditunggu video part 2 selanjutnya. See you next video. Bye bye.